tahta, jabatan. Itulah yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Berobsesi untuk menjadi seorang pemimpin, berobsesi untuk berkuasa, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka lakukan, ingin mendapatkan itu semua. Tapi teman-teman, tidak dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini, yang patut kita contoh dan patut kita jadikan teladan dari semua sikap dan akhlaknya. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ubadah bin Samit. Dan teman-teman, Ubadah bin Samit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Ansar. Ia juga seorang sahabat yang mengabdikan hidupnya untuk berjihad dan menyebarkan ilmu agama. Ubadah bin Samit adalah salah seorang dari 12 orang yang ikut serta menyatakan baiat kepada Rasulullah ketika baiat Aqobah pertama. Pada tahun berikutnya, Ubadah juga menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW pada baiat Aqobah kedua. Ubadah juga banyak ikut serta berjuang bersama Rasulullah SAW di medan perang, seperti perang Badar. Sejak memeluk agama Islam, Ubadah menjadikan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hal yang paling utama dari segalanya. Hal ini tidak hanya berlaku ketika ia beribadah, tetapi juga dalam kehidupan manusia yang lainnya, bersosial, kehidupan sehari-harinya. Sebelum Islam menyebar di Madinah, keluarga Ubadah bin Samit terikat suatu perjanjian dengan kaum Yahudi, yaitu Bani Kainuka. Ketika Rasulullah dan kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, orang-orang Bani Kainuka menunjukkan sikap yang damai dan bersahabat. Namun, sikap mereka berubah pada masa sebelum Perang Badar dan sesudah Perang Uhud. Ketika itu, Bani Kainuka seringkali berulah dan mengganggu kaum muslimin. Ubadah bin Samit tidak tinggal diam. Ia segera membatalkan perjanjian dengan Bani Kainuka. Pada saat itu ia berkata, saya hanya akan mengikuti pimpinan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sikap tegas Ubadah bin Samit mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian Allah menurunkan wahyu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 56. Yang artinya, barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Demikianlah teman-teman, Ubadah bin Samit adalah seorang sahabat yang mulia. Ia memegang teguh keyakinan agamanya, taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ubadah bin Samit menolak jabatan. Ubadah bin Samit adalah seorang muslim yang mengutamakan ketakwaan dan kesolehan dalam hidupnya. Ia juga mengamalkan hidup yang zuhud, meninggalkan keduniawian. Ia menjaga jarak terhadap harta, kekuasaan, jabatan, dan ketaatan dan ketakwaan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada suatu ketika Ubadah mendengar Rasulullah SAW berkata tentang tanggung jawab seorang amir atau wali ataupun pemimpin. Pada saat itu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa para pemimpin yang lalai dalam menjalankan tugasnya atau memperkaya dirinya sendiri, maka tubuh mereka gemetar dan jantungnya berguncang. Setelah mendengar hal itu, Ubadah bersumpah kepada Tuhan, kepada Allah, tidak akan menjadi pemimpin meski hanya dari 2 orang. Ia memenuhi sumpahnya dan tak pernah melanggarnya. Pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan jabatan kepada Ubadah bin Samit. Ubadah menolaknya. Ia hanya bersedia mengajar kaum muslimin di bidang agamanya. Kemudian Ubadah bin Samit, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Darda pergi ke Syam. Mereka akan menyebarkan ilmu dan pemahamannya tentang ajaran Rasulullah SAW. Ubadah pernah tinggal di Palestina. Ia di sana juga mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Palestina. Pada saat itu, Palestina adalah bagian dari wilayah Islam yang dipimpin oleh Gubernur Muawiyah. Pada saat itu, Madinah adalah ibu kota pemerintahan negara Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar adalah seorang yang ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya tidak diragukan lagi, teman-teman. Berbeda dengan Muawiyah yang mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, termasuk harta dan kekuasaan. Ubadah sangat mengagumi Khalifah Umar yang menjadi seorang pemimpin yang soleh, hidup zuhud, cerdas, dan berpandangan jauh. Pada suatu waktu,
Ubadah berbincang dengan Khalifah Umar di Madinah. Pada saat itulah ia menceritakan peristiwa yang terjadi antara dirinya dan Muawiyah. Tak lama kemudian Khalifah Umar mengirim surat kepada Muawiyah. Dalam surat itu Khalifah Umar menegaskan bahwa Muawiyah tidak berwenang sebagai amir, sebagai pemimpin bagi Ubadah. Oleh karena itu Muawiyah tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada Ubadah. Nah, demikianlah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang agung, menghormati Ubadah bin Samit. Sungguh Ubadah adalah seorang yang pantas kita teladani.